Oh, ya. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem informasi pengaduan warga di Desa Lamaran Tarung. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Anwar Firmansyah dan rekan tim saya. Saya Faris Ilman Ramadan. Saya Umi Mamudah. Oke, lanjut. Ya, di sini akan dibacakan oleh Umi Mahmuda. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong terjadinya transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk dalam pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan warga. Namun, pada praktiknya proses penyampaian pengaduan di desa masih banyak dilakukan secara konvensional seperti melalui lisan atau datang langsung ke kantor desa, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penanganan, kurangnya dokumentasi, serta minimnya transparansi informasi. Di Desa Lamaran Tarung, berbagai permasalahan seperti kerusakan infrastruktur, gangguan fasilitas umum, maupun kebutuhan bantuan sosial memerlukan sistem pelaporan yang terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbatasan media komunikasi antara warga dan perangkat desa seringkali menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara optimal dan sulit dipantau perkembangannya. Selain itu, pencatatan manual juga menyulitkan pemerintah desa dalam melakukan rekapitulasi data serta evaluasi pelayanan. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengaduan warga desa Cipentar berbasis web yang mudah digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, bagaimana sistem dapat memfasilitasi proses pengajuan, pengelolaan, dan pemantauan pengaduan secara efektif dan terstruktur. Yang ketiga, bagaimana sistem dapat meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintah desa dalam menangani pengaduan warga. Yang keempat, bagaimana pengaduan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Di sini ada batasan masalah dibacakan oleh Faris Hilman. Oke, kemudian ada di sini batasan masalah. Yang pertama itu sistem yang dikembangkan berbasis mobile dan digunakan khusus untuk Desa Lamaran Tarung. Yang kedua, sistem hanya menangani pengaduan warga terkait infrastruktur, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Yang ketiga itu fitur utama meliputi pengaduan, judul, kategori, deskripsi, dan upload foto. Tracking status diajukan di proses dan selesai, serta tanggapan dari perangkat desa. Yang keempat itu sistem tidak membahas integrasi dengan sistem pemerintahan lain di luar lingkup desa. Next. Dan tujuannya itu yang pertama mengembangkan sebuah sistem berbasis mobile yang memudahkan masyarakat Desa Lamaran Tarung dalam menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan laporan secara online. Yang kedua itu meningkatkan transparansi proses penanganan pengaduan melalui sistem yang dapat dipantau secara real-time oleh warga. Ketiga itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat desa dalam mengelola, memverifikasi, dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan yang terakhir itu menciptakan sistem dokumentasi pengaduan yang terstruktur, aman, dan terdigitalisasi untuk mengurangi risiko kehilangan data. Oke, di sini ada manfaat penelitian bagi masyarakat. Yang satu ada memudahkan warga dalam menyampaikan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Yang kedua ada pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui website. Yang ketiga ada warga dapat memantau status dan progres laporan secara transparan. Yang keempat ada meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas desa. Nah, di sini manfaat penelitian bagi pemerintah atau instansi terkait.
Yang pertama ada membantu proses pencatatan dan pengelolaan laporan secara terstruktur dan terdokumentasi. Yang kedua ada mempercepat respon terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga ada memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Yang keempat, menyediakan data laporan yang dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang kelima ada mendukung penerapan konsep smart village dalam pelayanan publik desa. Nah, di sini akan dibacakan oleh Umi Mahmud. Selanjutnya ada flowchart admin dan user. Untuk flowchart admin yang pertama start, terus login admin, langsung lihat daftar pengaduan baru, terus pilih pengaduan, verifikasi data, ada percabangan valid atau tidak datanya, terus diproses tugas desa, langsung update status selesai. Untuk flowchart usernya, yang pertama start, yang kedua register, yang ketiga login, input nick atau password, input nick dan password, terus langsung ke login ke pengaduan masyarakat dan daftar riwayat pengaduan, langsung sign up. Nah, di sini tampilan websitenya ya dari awal. Di sini kita bisa daftar akun dan tinggal masukkan saja. Nah, kita contohkan saja punya akun saya. Dua satu. Di sini kita masukkan sendiri. Nah, di sini buat tampilan usernya ya. Contoh buat pengaduan. Buat pengaduannya di sini kita pengaduan ya. Kerusakan di RW 04. Jalan Batubang. Ini kita bisa unggah fotonya ya, biar ada bukti buat ininya. Misalnya, ambil contoh ini saja. Nanti kita bisa upload. Nah, udah dikirim di admin ya. Nah, ini nih. Di sini nanti bisa kekirim ke admin. Di sini juga ada fitur laporan saya ya, yang tadi. Nah, contohnya, ini juga ada profil akun. Kita bisa edit profilnya gitu. Mungkin buat tampilan usernya itu saja. Di sini ada tampilan ini tampilan admin. Kita masuk ke adminnya. .com. Sandinya apa, Met? Admin 123. Kecil semua kan? Iya. Nah, di sini buat tampilan adminnya, mungkin kita kurang ini ya, kayak semacam buat progresnya gitu. Buat ngupload fotonya gitu, bukti kayak di sini RT ini, RW ini gitu, udah diselesaikan gitu. Apa sih namanya? Laporannya gitu. Belum itu aja sih. Masih Tadi banyak ini, yang harus direvisi. ini juga masih belum bisa dipencet
ke halaman yang laporannya gitu, belum bisa otomatis. Sama aja ada profil akun gitu. Ya mungkin itu aja sih di webnya. Mungkin kekurangannya ya tadi di notif nggak bisa dipencet ke laporan yang terbarunya atau laporan langsungnya gitu. Terus ininya masih bisa upload buktinya gitu, masih statusnya doang. Oke, lanjut. Mungkin dari kelompok. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.